Waktu bersama keluarga hingga masa remaja mereka korbankan demi latihan. Namun disiplin dan komitmenlah yang membuat mereka bertahan. Lewat aksi mereka, dunia diingatkan bahwa bulu tangkis Indonesia masih dapat diperhitungkan. Simak perbincangan saya, Taufik Effendi, bersama Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir dalam Satu Indonesia. Satu Indonesia kembali menyapa Anda. Kali ini kita berada di Pusat Bulu Tangkis Indonesia, di mana sekarang saya sudah bersama dengan dua bintang bulu tangkis yang kemarin ini sudah memberikan kado yang spesial banget buat Indonesia. Berhasil menorehkan medali emas di Olimpiade Rio de Janeiro. Inilah dia, Owi dan Butet. Selamat Mas Owi dan juga Mbak Butet gitu ya, meraih medali emas setelah 2012 kan sempat puasa ya, emas di Olimpiade. Ini berhasil dapat lagi. Euforianya gimana nih? Masih berasa nggak sampai sekarang? Ya masih berasa lah, masih berasa senang dan masih berasa nggak percaya juga sih. Mbak Butet gimana? Kemarin sempat pulang juga ya? Sempat pulang juga. Sempat pulang. Gimana responnya di sana tuh? Ya luar biasa juga gitu karena mereka juga maksudnya kapan lagi nih seorang maksudnya anak daerah yang bisa membanggakan nama bangsa dan negara di Olimpiade di kancah internasional. Mungkin 4 tahun, 8 tahun, 12 tahun ke depan tuh mungkin belum tentu bisa ada gitu. Gitu. Ya mereka bangga lah. Nah kalau dari pemerintah sendiri apresiasi ini kan kalau yang saya dengar nih, bonus ini kan lumayan banget nih, bonus 5 miliar, betul. Kemudian juga tunjangan 20 juta rupiah per bulan, sama rumah senilai 1,5 miliar. Tunjangan hari tua ini kalau menurut informasi belum bisa dipastikan untuk seumur hidup. Oke. Jadi ya berharap lah mudah-mudahan bisa disahkan dan bisa jadi seumur hidup ya, karena itu juga menjadi satu motivasi buat adik-adik penerus juga gitu. Jadi udah jadi satu buat orang tuanya juga jadi satu penyemangat lah untuk mendorong anaknya untuk mulai mencintai olahraga, dan karena kita nggak mau tradisi emas ini berhenti di 2016, kita maunya 2020 ada juga, 2020 dan seterusnya. Dan seterusnya pastinya. Tapi pertanyaannya udah turun belum? Belum cair. Tapi ya kita yakin lah dan pastilah pasti akan diberikan ya, tapi mungkin nunggu waktu karena kan beberapa prosedur yang harus dilewati. Tapi ketika pawai kemenangan kalian gitu ya diarak sampai dengan ke istana gitu, tapi dengar-dengar kok pulangnya naik taksi ya? Nggak masalah lah itu, karena kita kan memang buru-buru. Sebenarnya ada mobil jemputan juga. Kebetulan memang mobil yang penjemputnya itu kan memang nggak boleh masuk di istana kan. Jadi kita cepet-cepet aja ya, cari yang simpel aja lah. keluar. Dan itu sebenarnya nggak masalah. Dan kalau misalnya kita flashback juga ke prestasi-prestasi olahraga Indonesia zaman dulu gitu ya, bisa dibilang makin kesini banyak yang menilai kok semakin turun gitu. Kalau menurut kalian sendiri sebenarnya seperti itu nggak sih? Kalau dibilang kita menurun sih enggak ya. Cuma memang negara-negara lain tuh pingin sudah memperhatikan bulu tangkis lah gitu. Sudah merata. Kita lihat sendiri kemarin di Olimpiade tunggal putri yang juara Spanyol. Pernah nggak sebelumnya? Negara-negara yang dulu nggak pernah kesebut kayaknya Cina, gitu ya? pasti Korea, Denmark, Indonesia, sekarang Spanyol. Terus perunggunya Jepang juga yang ganda putri. Terus perunggunya ganda putra ini dari Inggris. Gitu loh. Maksudnya jadi udah memang kita lihat udah merata, dan sebenarnya bagus sih untuk peta perbulu tangkisan internasional ya. Tapi artinya tantangan buat di dalam negeri sendiri nggak sih untuk lebih menggembleng lagi nih potensi-potensi berikutnya gitu? Ya harusnya ada tantangan, jangan sampai mau kalah juga sama negara-negara yang dulunya tidak booming dengan bulu tangkis gitu ya. Dan kita udah dari dulu udah maksudnya banyak legenda-legenda kita yang memang udah memberikan prestasi yang sebelumnya ya. Jadi jangan sampai itu hilang gitu. Kalau flashback lagi gitu ke belakang dari sejarah awal kalian pertama kali disandingkan gitu, dipasangkan menjadi ganda campuran. Ini saya dengar-dengar sempat ada yang minder nih. Mas Owi sempat minder karena Mbak Butet lebih senior mungkin apa gimana? Iya, sebelum berpasangan sama saya aja udah 2 kali dia juara dunia. Iya, ya waktu itu ya memang minder ya. Tapi memang apapun yang terjadi, ya memang saya harus dipasangkan dengan Cibutet, ya saya berusaha menampilkan permainan terbaik saya, dan saya juga harus berusaha maksimal. Itu dari segi latihannya, dari segi disiplinnya, dari kerja kerasnya, saya juga harus bisa mengimbangi yang lebih senior gitu. Kalau dari Mbak Butet sendiri sebagai yang lebih senior waktu itu, ngerasa aduh apaan sih nih junior gitu gak sih? Walaupun mungkin pengalaman saya banyak, tapi semua juga harus dari dia sendiri, karena di situ dia juga punya jiwa juang yang tinggi gitu, dan dia terbukti dia bisa gitu untuk
untuk menampilkan, memberikan permainan dia yang terbaik. Iya, iya, iya. Yang pasti namanya pasangan harus bisa membangun chemistry dengan baik. Benar ya? Nah, untuk ngecek nih, kalian sebagai pasangan, sebagai soulmate gitu ya. Ini ada satu trivia yang akan kita lakukan, ada satu game kecil. Oke. Kita mulai pertanyaan pertama. Siapa di antara kalian yang paling susah move on kalau kalah setelah pertandingan? Oke, coba ditunjukkan ke arah kamera. Cocok kan? Dua-duanya susah move on nih, dua-duanya galau nih kayaknya ya. Oke, terus berikutnya adalah siapa yang paling males bangun pagi? Males bangun pagi. Coba, ini siapa nih yang bangunnya siang nih, kita lihat nih. Mas Owi, emang bangun jam berapa? Bangunnya kadang-kadang siangan, mepet lah. Mepet ya? Gitu. Ya kan Cibutet udah 6:30 dari lapangan kan belum gitu. Oke, lanjut ya, kita ke pertanyaan berikutnya. Di antara kalian berdua, siapa yang paling galak? Kompak lagi nih jawabannya nih, bener nih. Emang galaknya gimana sih? Enggak sih, maksudnya juga lebih ini aja, lebih sering ini ya, ngasih tahu lah. Mengingatkan. Mengingatkan. Mas, sering dimarahin Mas Owi? Ya kadang-kadang. Oke. Baiklah, berikutnya ya, kita lanjut lagi ya di trivia ini. Satu pertanyaan terakhir, siapa yang paling ribet? Oke. Cibutet. Nah, ini gantian nih, curhat nih. Gimana emang? Ribetnya gimana? Ribut ya? Ya kalau lagi di lapangan aja sih. Gimana tuh misalnya? Ya ribetnya gimana ya? Wih, gitu aja mati, lu harus kayak gini, ya ribet kan. Halo, Taufik. Iya, tadi kita udah ngomongin Mbak Mici loh sama Mas Owi. Sekarang gantian nih ngomongin Mas Owi nih sama Mbak Mici nih gitu kan. Apa namanya, ini kalau boleh tahu gitu ya, serayuannya dari Mas Owi ini apakah setajam smashnya apa gimana tuh? Lahir di Banyumas 29 tahun lalu, Tantowi Ahmad awalnya tak pernah bercita-cita menjadi pebulu tangkis. Namun takdir berlaga di lapangan Tepok Bulu tak bisa dihindari, usai terbukti ia mampu mengisi catatan medali. Ajang SEA Games 2011 dan kejuaraan dunia tahun 2013 di Guangzhou, Cina, ia akhiri dengan emas di tangan. Seluruhnya diraih bersama Liliana Natsir, pasangannya dalam kelas ganda campuran. Terbaru, hadiah istimewa mereka persembahkan. Kemenangan mereka di Olimpiade Rio de Janeiro 2016 akhiri puasa negeri ini akan medali emas dalam cabang bulu tangkis Olimpiade sejak 2008 silam. Kembali di Satu Indonesia, sekarang kita sudah berada di rumah dari seorang Tantowi Ahmad atau Mas Owi. Kalau boleh balik lagi ngobrol soal prestasi yang sudah didapatkan oleh Mas Owi gitu kan. Juara dunia loh. Tapi dengar-dengar dulu malah nggak tertarik sama bulu tangkis. Ya waktu masih kecil kan memang ya namanya anak kecil ya. Sukanya kan pasti main gitu ya, main apa gitu. Dan orang tua, terutama ayah memang sangat mendorong saya untuk bulu tangkis gitu. Oke, tapi untuk sedikit mengenang, saya punya sesuatu juga nih. Coba siapa tahu Mas Owi dengan melihat barang ini jadi ingat sesuatu, kado dari kita. Coba boleh dibuka? Apa ini? Bisa dilihat isinya. Wah, gundu. Yang pertama adalah gundu. Terus yang kedua ada apa lagi? Coba kita lihat. Apa sih? Apa ini? Wah, duit. Ada cerita apa sih Mas di balik gundu dan Rp5.000? Gundu itu waktu ayah memaksa saya untuk bulu tangkis itu bukannya main bulu tangkis malah mainan gundu gitu. Cuma sama teman-teman yang lain. Jadi dikasih ayah uang 5.000 itu waktu buat memaksa saya, buat motivasi lah ceritanya gitu. Jadi kalau waktu itu saya nggak mau gitu, nggak mau, males-malesan gitu, langsung ayah nyantolin uang di net tuh gitu. Nih kalau misalnya kamu bisa
menang sama bapak nih, bapak kasih uang gitu. Jadi kan semangat lagi gitu. Dari awalnya dikasih bonusnya 5.000, sekarang bonusnya gede loh Mas. 5M ya? 5M, berkali-kali lipat gitu kan. Tapi kalau bicara soal dukungan ayah juga, apa namanya, ini ada satu kebiasaan yang katanya kalau misalnya melihat Mas Owi bertanding, itu ayah katanya malah nggak berani nonton ya, malah lebih memilih untuk ngaji gitu. Kenapa gitu Mas? Kurang tahu ya, mungkin namanya orang tua kan mungkin jantungnya mungkin ya berdebar-debar gitu, deg-degan kan. Begitu saya main udah pasti dia kemana kek, baca-baca doa gitu sih memang. Tapi justru itu yang mungkin manjur ya, Ya, doanya alhamdulillah. itu, doa orang tua itu kan emang manjur sekali kalau untuk anak gitu ya. Cuma dalam hal bulu tangkis itu memang unik. Itu kalau disuruh latihan itu kalau nggak ada uangnya, nggak dikasih uang, dipancing nggak mau, memang kurang semangat. Itu jadi kami kan harus pandai-pandai memancing agar supaya latihannya benar-benar semangat gitu. Karena ragil jadi anaknya itu manja, sampai sekarang pun masih manja. Kalau sama ibu jalan-jalan ke mall apa kemana itu justru yang dipeluk itu ibunya bukan istrinya. Nah selain apa namanya berhasil meraih Olimpiade, dengar-dengar juga nih katanya Mas Owi punya satu nazar nih. Apa itu? Nazar nginep di rumahnya Duta. Sheila Itu on salah Seven. satu. Kenapa nginep di rumahnya Duta? Ya kebetulan saya memang sama Mas Duta tuh memang ya suka ngobrol sharing. Sebelum Olimpiade ini kan memang saya tuh kondisinya lagi turun lah gitu. Nah tuh saya coba sharing sama Mas Duta, Mas gimana nih gitu. Waktu itu saya nginep di rumahnya dia, dikasih pemasukan sama Mas Duta, bikin saya jadi bisa semangat lagi gitu. Terus ya udah waktu itu saya nyeplos aja, Mas pokoknya kalau besok saya Olimpiade bisa sampai juara, saya bakal balik sini lagi Mas, saya nginep di rumah Duta ya katanya. Terus dia bilang oke, kata dia bilang gitu. Udah nginep tapi di sana Mas? Belum. Belum ya? Belum, kemarin baru kontak-kontakan sih. Kata dia oke Om siap. Kata. Baru janjian lagi ya. Nah bicara soal istri juga gitu ya, ada pepatah yang bilang di balik seorang pria yang sukses itu biasanya ada wanita yang mendukung gitu. Ya, Nah pasti. kalau istri Mas Owi sendiri, Mbak Michelle atau panggilan saya sama Mbak Mici gitu ya, itu bentuk dukungannya sendiri seperti apa sih Mas? Sebelum Olimpiade ini kan memang saya kan turun ya, saya akuin tuh prestasi saya tuh menurun gitu. Dia yang menguatkan saya gitu, dia yang ngasih motivasi sampai hampir setiap pagi lah. Setiap pagi saya mau berangkat latihan tuh dia selalu ngasih kata-kata motivasi gitu. Ayo ingat ya semangat latihannya, nggak usah mikirin hasilnya apapun nanti, yang penting kamu semangat dulu. Ingat nih ada Danis nih yang selalu support sama saya nih ya. Saya yang selalu support di belakang mau apapun yang terjadi nanti di Olimpiade, pokoknya kita selalu support. Jadi bersemangat gitu ya, luar biasa sekali loh. Kayaknya dari tadi kita udah ngomongin soal istri, kayaknya nggak afdol nih kalau misalnya nggak ngobrol langsung sama Mbak Mici, mumpung di rumah juga, ya kan? Boleh Mas, kita ngobrol-ngobrol? Nggak apa-apa dong kalau ngobrol. Gak apa-apa. Mbak Mici, halo. Taufik, kita udah ngomongin Mbak Mici loh sama Mas Owi. Sekarang gantian nih ngomongin Mas Owi nih sama Mbak Mici nih gitu kan. Apa namanya, ini kalau boleh tahu gitu ya, serayuannya dari Mas Owi ini apakah setajam smashnya apa gimana tuh? Enggak sih, nggak pernah ngerayu, biasa aja. Kita ngomong dari hati ke hati aja rayuannya. Tapi kalau secara langsung sih nggak ada yang spesial, romantis apa gitu, nggak ada. Nggak ngegombal ya? Enggak. Emang awal ketemunya gimana Mbak dulu sama Mas Owi? Kalau ketemunya biasa lagi di tempat makan gitu kan, rame-rame saya sama temen, dia sama temen, terus apa namanya gabung ya, ngobrol bareng. Udah deh, habis dari situ langsung. Love at first sight? Iya kayaknya. Kalau kita ngelihat penampilannya Mas Owi gitu ya, nggak tahu nih kalau misalnya saya salah, tapi sepanjang penglihatan tuh kan kayaknya dulu rambutnya kayak nggak pernah dicat merah gitu. Akhirnya sekarang dicat merah. Ini baru ya Mas Owi? Baru. Baru pertama kali ini ya? Baru pertama kali juga. Ini kalau Mbak Mici pendapatnya gimana? Setuju nggak? Atau justru jangan-jangan Mbak Mici yang nyuruh lagi? Enggak sih, setuju. Itu kan kemarin cuma untuk Olimpiade aja sih, katanya kan mau inovasi gitu. Cuma nanti setelah ini sih pengennya balik lagi. Emang ganteng nggak kalau menurut Mbak Mici kalau rambutnya merah gini Mas Owi? Ganteng sih, cuman terlalu aneh-aneh. Ya masanya atlet itu kan nggak panjang, ada masanya. Kayak saya udah 31 aja saya udah ngerasa, wah udah mulai agak stamina, udah mulai nggak nuntut nih. Maksudnya sanggup nggak nih saya ngelawan yang muda nih, tenaganya, kecepatannya, daya tahannya. Halo.
Mbak Butet, apa kabar? Ketemu lagi kita ya. Wah, ramai ada Mbak Vita juga, Mbak Vita Marisa, apa kabar? Ini lagi ngumpul nih kayaknya ya. Halo teman-teman. Maaf loh, ini jadi ganggu loh. Ada yang lagi main Uno, ada yang lagi makan juga gitu kan. Tapi yang jelas saya terbukti salah. Karena saya pikir selama ini kalau misalnya atlet gitu tuh sibuk banget latihan pagi, malam, pagi, sore gitu ya. Nggak sempet nongkrong, tapi ternyata sempet juga ya. Mbak. Sebenarnya sibuk juga, waktunya juga susah. Cuma kita juga harus sempet-sempetin lah. Maksudnya kadang kita juga udah jenuh. Tiap hari pagi sore, ada di selang waktu kayak Rabu setengah hari, Sabtu Minggu. Sempetin lah datang, berhubung juga ada Vita Marisa di sini, jadi ya ngobrol. Walaupun mungkin nggak jauh-jauh juga ngobrolnya bulu tangkis juga sih kadang ya. Cuma ya kadang ngumpul sama teman-teman rame-rame, ya kadang adalah yang ngobrolin masalah lain kan. Jadi hilang lah jenuhnya gitu. Biar Senin masuk lagi udah fresh lagi. Oke deh kalau gitu. Kita boleh lanjut ngobrol lagi di atas, Mbak? Oke, yuk kita ke atas. Lanjut lagi kita ngobrol kalau flashback gitu ya, perjuangannya Mbak Butet untuk menjadi seorang atlet bulu tangkis ini kan bisa dibilang cukup panjang ya. Mulai umur 12 tahun, ya kan? Apa sih yang dulu membuat Mbak Butet tuh berani gitu, umur segitu, masih kecil tapi udah berani ngerantau? Apa ya, sebenarnya sih agak berat juga, orang tua juga waktu itu agak berat juga. Tapi ya mengejar cita-cita, mengejar impian, pastinya butuh pengorbanan. Kalau tetap di daerah terus mungkin akan bisa stuck gitu. Jadi walaupun dengan berat hati mereka berusaha untuk apa ya, bukan mengikhlaskan sih, lebih ke tega-tegain lah. Ya, tapi susah nggak sih untuk meyakinkan orang tua dulu? Bukan saya meyakinkan orang tua juga meyakinkan saya juga susah. Karena kan otomatis apa-apa harus sendiri, terus temennya juga belum banyak kan, karena baru datang belum terlalu kenal sama yang lain. Maksudnya sempat nangis-nangis juga, sempat susah tidur, sempat juga kepengen pulang, balik lagi. Apa yang bikin akhirnya nggak bisa nih, nggak boleh pulang, harus tetap bertahan nih? Apa ya, mungkin orang tua juga terus mendukung, dalam arti coba lagi, bertahan dulu. Saya bersyukur saya punya kegigihan itu, saya punya pertahanan saya kuat, untuk tekad saya kuat untuk gue harus di sini kalau gue mau sukses. Selalu awal-awal tuh dia selalu kalah terus. Sekali waktu dia datang, kita lagi pergi tanding, terus dia ketok kamar, Ci kalah, dia bilang gitu. Aku mau pulang Manado, dia bilang gitu. Mau dagang aja. Itu pernah ada masanya, mungkin dia juga inget sih dia kalau gitu. Udah nggak apa-apa, sabar dikit, tahan dikit gitu. Enggak udah. Kata mamaku nggak apa-apa kok kalau nggak sukses, aku suruh dagang aja gitu. Itu awal banget sih memang gitu. Ya tapi ternyata ya keadaannya kita bisa lihat sendirilah semua berbalik lah gitu. Kalau Butet tuh jauh lebih berpengalaman, jauh lebih intens, jauh lebih tegas, jauh lebih keras. Kadang-kadang agak sedikit terlalu keras terhadap Owi, tapi itu lebih net positif daripada negatif. Perjuangan memang panjang gitu, dari kecil udah latihan, tapi nggak merasa nyesel gitu Mbak Butet dulu masa kecilnya atau mungkin masa remajanya, di saat yang lain mungkin pacaran, main, nonton, nongkrong, Mbak Butet latihan mulu, nggak nyesel? Nyesel enggak sih, cuma maksudnya pada saat itu pasti ada ngerasa iri lah ya, bukan iri, dalam arti kita ngelihat enak banget ya dia bisa weekend pergi sama keluarga, terus nongkrong sana kemari, mungkin lebih bebas ya. Kalau kita kan ada jam malam juga di asrama. Cuma ya dengan kegigihan itulah, kegigihan dan tekad saya untuk ya udah saya bersusah-susah dahulu. Puji Tuhan, amin-amin, kedepannya saya bisa menikmati itu. Jadi kalau bicara soal dukungan keluarga sendiri, memulai dari kecil gitu ya, kalau misalnya memang keluarganya turun-temurun atlet, wajar kayak gitu. Tapi kan kalau Mbak Butet ini kan bukan dari keluarga atlet kan? Iya. Itu keluarga gimana tuh mendukungnya? Sebenarnya memang bukan keluarga atlet, tapi dari keluarganya mama terutama ya. Sampai tengah malam, sampai pokoknya dia ngikutin. Jadi pertandingan lain juga ditonton gitu ya? Enggak, yang penting bulu tangkis gitu terutama. Jadi wah kadang menjadi komentator sendiri, kadang tukar pendapat sama papa ya, kadang wah itu harusnya begini. Memang hobi. Iya. Nah kalau sama keluarga pasti kangen. Kalau sama yang satu ini kangen nggak nih? Saya punya sesuatu buat Mbak Butet. Apa nih? Tada! Ini kado dari kita. Coba dibuka dulu. Siap. Apakah kado untuk Mbak Butet? Waduh, apa ini ya? Ini rok pasti ini. Apa nih ya? Itu rok dong Mbak Butet. Sini, saya pegangin. Sorry. Kardusnya. Gimana kalau melihat rok? Kenapa ya? Kangen nggak pakai rok? Dulu pakai rok SD ya? SD? SD. Terakhir SD? SD, iya SD.
Tapi semenjak dewasa nggak pernah pakai rok lagi? Nggak pernah. Kayaknya untuk ngerubah style untuk sampai feminim banget tuh kayaknya susah gitu. Nggak percaya diri. Terutama nggak percaya dirinya itu. Oke. Ya, karena udah terbiasa kan, karena kebiasaan dari kecil. Satu kebiasaan juga yang mungkin nanti akan dikangenin Mbak Butet ketika pensiun gitu pastinya adalah bermain bulu tangkis, latihan bulu tangkis. Walaupun kemarin udah sempat bilang juga gitu kan bahwa nggak sekarang kok gitu kan pensiunnya, tapi segera berarti ini. Kalau saya kan kebetulan saya udah 31 ya. Tahun ini 31. Kapan? Yang pasti ini olimpiade terakhir saya, karena 4 tahun lagi olimpiade berikutnya. Dan saya harus berdiskusi dengan pelatih, dengan pengurus, dengan partner, dengan keluarga saya. Dan saya juga benar-benar harus memantapkan diri saya sendiri. Ada rencana apa nih? Nanti misalnya sudah pensiun gitu, satu hal yang pingin banget dilakuin, tapi kayaknya selama ini tuh masih bentur karena sibuk latihan, sibuk bertanding gitu. Tapi nanti setelah pensiun harus dilakuin. Pengen lebih banyak lagi waktu untuk kumpul sama keluarga. Satu, karena ya udah berapa puluh tahun, mungkin kalau dari 12 tahun sampai sekarang saya 31 itu 19 tahun ya. Pasti saya mungkin akan fokus dengan bisnis yang sekarang lagi saya coba gelutin. Properti, sama satu lagi bisnis massas dan refleksi. Jadi mencoba lah, karena ya masanya atlet itu kan nggak panjang. Ada masanya, kayak saya udah 31 aja saya udah ngerasa, wah udah mulai agak stamina, udah mulai nggak nuntut nih. Maksudnya sanggup nggak nih saya ngelawan yang muda nih, tenaganya, kecepatannya, daya tahannya, sanggup nggak nih? Jadi itu yang harus saya persiapkan dari sekarang gitu. Jadi setelah saya berhenti saya nggak kaget. Minimal ada kegiatan lah, jangan sampai nggak ada kegiatan. Kalau ini pendapat dari Mbak Butet nih ya, sebenarnya kesejahteraan atlet itu pure, murni tanggung jawab dari pemerintah gitu ya untuk membuat mereka tetap sejahtera, atau sebenarnya memang atlet tuh harus punya kemauan kayak Mbak Butet gitu untuk mungkin nggak cuma bisnis ya, sekolah lagi misalnya gitu. Ya saya bersyukur lah, saya mungkin hidup di zaman sekarang dengan pemerintah juga yang udah sangat perhatian, tapi tetap lagi di balik itu kita sendiri yang harus memaintain itu gitu. Kan kita hidup masih panjang, setelah dari bulu tangkis kita masih akan melanjutkan di kehidupan yang normal seperti orang luar yang mungkin kita harus berbisnis, kita harus bekerja. Kalau ini kan kita lapangan, asrama, pertandingan gitu kan. Jadi kadang jangan terlalu kesantaian dengan zona nyaman itu. Iya. Itulah tadi pesan dari seorang Mbak Butet gitu ya, bagaimana atlet itu jangan cepat berpuas diri tapi pikirin juga untuk di masa depan gitu ya. Terima kasih sekali Mbak Butet atas waktunya ngobrol-ngobrol di Satu Indonesia ya. Dan siapa lagi kah tokoh inspirasional yang akan kita hadirkan? Saksikan Satu Indonesia minggu depan. Saya Taufik Effendi, terima kasih dan sampai jumpa.